Kemudian rekomendasi ini seperti biasa kita salin kembali dan kita pastikan di aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak dan Ibu guru. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pelaksanaan observasi kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun rekan sejawat atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melaksanakan observasi kepada guru. Bapak dan Ibu, pada pelaksanaan observasi, jika kondisi jaringan internet di sekolah Bapak dan Ibu dalam keadaan maksimal dan stabil, maka pelaksanaan observasi dapat kita lakukan langsung melalui aplikasi evaluasi kinerja yang ada di PMM. Tentunya seperti biasa, kita buka aplikasi pengelolaan kinerja, kemudian pada bagian pelaksanaan observasi sesuai yang telah disepakati, ini kita klik lanjutkan, kemudian kita lihat di sini target perilaku yang akan diobservasi. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bisa langsung mengisi daripada target perilaku yang telah dipilih oleh guru, yang mana ini langsung kita isi pada saat observasi berlangsung. Di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya pada pelaksanaan observasi ini, Bapak dan Ibu tidak mengomentari dokumen RPP atau modul ajar yang sudah diunggah oleh guru. Bapak dan Ibu tidak mengomentari dokumen RPP, tapi Bapak dan Ibu fokus kepada target perilaku yang dipilih oleh guru, kemudian upaya mempelajari daripada target perilaku tersebut. Misalnya pada contoh ini, guru itu memilih target perilaku, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Jadi ini target perilaku yang dipilih oleh guru. Dari target perilaku tersebut ada beberapa poin yang dipilih, yang mana ini mereka pilih satu daripada target perilaku. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Apakah sudah dilakukan ketika observasi, dan Bapak Ibu, kepala sekolah, ataupun guru atau rekan sejawat yang melakukan observasi bisa memilih belum dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif. Untuk panduan pengisian ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di atas ini, panduan daripada penilaian. Jika belum dilakukan, ini belum ditunjukkan selama observasi kelas. Perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Namun jika dilakukan tapi belum efektif, dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran atau mencapai tujuan daripada pembelajaran tersebut. Kemudian jika dilakukan dan efektif, itu sudah dilakukan dan dapat meningkatkan pembelajaran atau mencapai tujuan daripada pembelajaran tersebut. Ini panduan Bapak dan Ibu guru atau kepala sekolah dalam menilai target perilaku guru yang kita observasi. Dan jika jaringannya bagus, sekali lagi kami sampaikan, ini bisa langsung kita isi, misalnya belum dilakukan, kemudian kita berikan catatannya kenapa belum dilakukan, kemudian jika kita pilih dilakukan tapi belum efektif, kita berikan catatannya juga. Setelah itu dilakukan dan efektif, kita berikan catatannya juga. Namun Bapak Ibu, jika kondisi jaringan internet tidak stabil di sekolah Bapak Ibu bisa menggunakan panduan daripada
rubrik observasi yang telah kita bicarakan pada video sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat contoh daripada rubrik observasi yang telah kita bagikan pada video sebelumnya. Jika Bapak dan Ibu dalam kondisi jaringan yang tidak bagus atau jaringan internet yang tidak stabil, Bapak dan Ibu bisa menggunakan rubrik pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang mana pada form A ini adalah diskusi persiapan, kemudian form B ini adalah pelaksanaan observasi kinerja guru. Jadi untuk jaringan yang tidak bagus kita bisa menggunakan bantuan daripada rubrik ini. Kita isi di sini. Dari fokus perilaku, kemudian perilaku yang dianjurkan, kemudian ada perilaku yang harus dihindari. Jadi kita bisa mengisinya di sini. Bisa kita perhatikan di sini bahwa penilaian observasi di sini bisa kita lihat belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Sama dengan aplikasi yang ada di PMM pada fitur pengelolaan kinerja ini. Kemudian kita isi dulu di sini, kita sesuaikan. Misal kita contoh, di sini sudah kita isi daripada perilaku kerja yang ditampilkan oleh guru pada saat observasi berlangsung. Setelah Bapak dan Ibu guru melakukan observasi, baru nanti rubrik ini kita pindahkan ke aplikasi PMM atau aplikasi evaluasi kinerja di PMM pada saat Bapak Ibu sudah berada di jaringan internet yang stabil. Kita buatkan contohnya sekarang. Ini salah satu rubrik yang telah saya isi. Kemudian ini kita pindahkan ke aplikasi yang ada di pengelolaan kinerja. Langkahnya cukup mudah Bapak Ibu. Yang pertama sekali tentunya kita lihat, kita sesuaikan dengan perilaku yang dianjurkan. Guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Sedangkan yang tidak dianjurkan, guru hanya duduk di depan dan membiarkan kelompok berdiskusi sendiri. Ini dilihat dilakukan, tapi belum efektif. Baik Bapak Ibu, berarti kita pilih di sini, dilakukan, tapi belum efektif. Selanjutnya, kita perhatikan kembali rubriknya. Apa catatan yang kita berikan, yang sudah kita buat di rubrik, kemudian kita copy dan kita pastikan kepada catatan yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan nomor 2, kita sesuaikan di sini. Yang nomor 2 ini sudah dilakukan secara efektif, sudah di checklist, kita sesuaikan berarti dilakukan dan efektif. Kemudian apa catatannya? Kita perhatikan di sini sudah ada catatannya, tinggal kita copy pastekan ke aplikasi yang ada. Kemudian kita perhatikan yang terakhir ini ada yang ketiga, sama langkahnya. Ini dilakukan dan efektif. Kita sesuaikan lagi di aplikasi, dilakukan dan efektif. Kita checklist di sini, kemudian catatannya ini kita salin lagi dari rubrik yang telah kita isi. Tinggal kita copy paste, kemudian kita pastekan ke sini. Kemudian kita perhatikan pada bagian bawah, ini apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktek kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Kemudian kita perhatikan lagi rubrik yang sudah kita buat. Kemudian rekomendasi ini seperti biasa kita salin kembali dan kita pastikan di aplikasi. Baik Bapak Ibu, setelah kita isi semuanya, kita cek kembali.
Kita periksa setiap target perilaku. Kalau sudah diisi dan catatannya juga sudah diisi, Bapak dan Ibu cek rekomendasinya kembali. Jika dirasa sudah cocok, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Namun, jika Bapak Ibu masih ragu dan ingin melakukan perbaikan pada hari lain atau pada kesempatan lain, Bapak Ibu bisa klik simpan draft di sini. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah cocok dan sudah kita isi semuanya, kita klik kumpulkan. Di sini setelah kita klik kumpulkan, akan muncul informasi, kumpulkan nilai. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Jadi ini nilai yang sudah kita berikan kepada guru yang kita observasi. Sudah muncul. Kalau memang sudah tidak ada perubahan lagi, kita klik saya mengerti bahwa rating tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Baru kita klik kumpulkan. Baik Bapak Ibu, setelah kita perhatikan bahwa dokumen rating observasi ini sudah kita isi. Jika sudah dikumpulkan, ini tidak bisa kita ubah lagi karena sudah kita kumpulkan. Dan ini kita lakukan di akun kepala sekolah. Kemudian selanjutnya, kita selaku guru bisa cek di aplikasi evaluasi kinerja yang dimiliki oleh guru. Misalnya kita cek. Nah, di sini pada bagian 1 pelaksanaan observasi, pengisian dokumen ini sudah kita lakukan kemarin, sudah checklist. Kemudian di sini menunggu atasan melakukan observasi. Setelah kita lakukan observasi dan sudah kita lakukan penilaian tadi dan sudah kita kumpulkan, maka Bapak dan Ibu guru yang kita observasi bisa cek di sini. Berarti hasil daripada observasi bisa mereka cek di sini. Bagaimana observasi kelas akan berlangsung. Berikut langkah-langkah observasi yang akan dilakukan oleh atasan. Setelah ini dilakukan, maka fitur selanjutnya ini akan terbuka adalah isi dokumen tindak lanjut. Jadi guru yang telah dilakukan observasi oleh atasan atau oleh guru yang ditunjuk, maka guru yang bersangkutan bisa lanjut untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dokumen yang dibutuhkan. Bisa dicek di sini, kita klik isi dokumen, dan guru yang bersangkutan bisa melihat rating observasi yang sudah diberikan oleh atasan. Yang mana di sini dari target perilaku yang diharapkan, kemudian rating atau penilaian oleh atasan dan catatan yang diberikan oleh atasan, ini sudah dapat dilihat oleh guru yang bersangkutan. Kemudian rekomendasinya juga bisa dilihat. Setelah dipelajari daripada target perilaku yang sudah dinilai, kemudian rekomendasi apa yang diberikan oleh atasan, kita klik lanjut. Nah, pada dokumen tindak lanjut ini, nanti guru akan melihat formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan atau beberapa pilihan yang bisa diisi oleh guru yang bersangkutan. Kita lihat di sini, yang pertama, ini apa tantangan yang dihadapi atau yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Ini refleksi oleh guru, nanti mereka bisa mengisi di sini. Contohnya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Ini misalnya tantangan yang dihadapi oleh guru pada saat pelaksanaan observasi berlangsung. Jika ragu, Bapak Ibu bisa lihat panduan pengisian refleksinya di sini.
Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut. Apakah kesulitan yang Anda hadapi, kemudian aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, atau perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian, jelaskan aspek tantangan tersebut. Setidaknya ada perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, kemudian faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, atau mungkin dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Kemudian, kita lihat ke bawah lagi, ada pilihan belajar. Ini direkomendasikan apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda. Ini diisi tujuan dari tindak lanjutnya. Contohnya, misalnya membicarakan opsi-opsi program dengan Dinas Pendidikan. Kemudian, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Misalnya, mendiskusikan dengan Dinas Pendidikan untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah. Kita lihat lagi ke bawah, di periode tindak lanjut ini, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut yang sesuai sudah kita isi, misalnya pada bulan November atau pada bulan Agustus. Nah, kita isikan di sini. Setelah itu, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Tentunya di sini kebutuhan dukungannya apa atau dukungannya dari siapa. Dan ini pilihannya sudah ada, bisa kita pilih, kita sesuaikan sesuai dengan tindak lanjut yang sudah kita rencanakan. Ini bisa kita pilih salah satu di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lihat ke bawah. Ini sifatnya opsional, artinya bisa Bapak Ibu lakukan, bisa tidak. Namun disarankan, karena ini adalah untuk peningkatan kompetensi, Bapak Ibu bisa memilih pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau di PNM. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih minimal satu tujuan untuk tindak lanjut. Misalnya Bapak pilih di sini apakah yang instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik, atau mungkin pilihan-pilihan yang lain yang bisa Bapak Ibu pilih di sini. Setelah semuanya terisi, nanti Bapak dan Ibu guru bisa klik kumpulkan di sini. Atau jika ingin memeriksanya kembali, Bapak Ibu tinggal klik simpan draft. Baik Bapak Ibu guru, itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau guru yang ditunjuk untuk melakukan observasi, dan langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh guru yang diobservasi. Baik Bapak dan Ibu guru, saya rasa demikian untuk pelaksanaan observasi dan bagaimana untuk mengisi tindak lanjut daripada observasi yang telah dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.